siapa yang punya 2 bini nggak berlaku adil. Bini 2 tapi nggak adil, karena syaratnya kan harus adil. Belagu kayak 2, maka nanti pada hari kiamat datang kepada Allah semper, atau semper miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu, dengan harapan dan keyakinan bahwa duduknya kita di majelis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita baca Fatihah khusus untuk penjagaan dan perlindungan daripada ulama kita, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab beserta keluarga, dan semua bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan senantiasa beliau khususnya beserta keluarga dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang akan memusnahkannya, membinasakannya, yang mengucilkannya dan memfitnah dan mencacinya, diberikan balasan yang setimpal dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah melakukan kezaliman dengan syahidnya, meninggalnya 6 orang daripada pengawal yang tidak bersenjatakan sedikit pun, satu pun. Maka harapan kita dengan doa ini setiap sholat juga kita baca masing-masing di rumah, ya, untuk penjagaan diri kita dan juga untuk saudara kita, khususnya Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. هذه النية ولحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Sampai mana itu kemarin? Yang bagi lizawji. وينبغي للزوج أن يسامح زوجته بعض المسامحة ولا يستقصي عليها في طلب القيام بالحقوق فيوقعها في الحرج، فإن النساء ناقصات عقل ودين والغالب عليهن التساهل والتغافل عن حقوق الأزواج، ومن سامح سامحه الله
wa man tajawaza tajawazallahu anhu. At-targhib fi az-zawaj. Wa'lamu rahimakumullah anna lin-nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Waqad warada at-targhibu fihi kitaban wa sunnatan. Qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa qala ta'ala wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, dalam nasihat-nasihat akhir tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri disimpulkan oleh Al-Imam Haddad. Bagaimana kesimpulannya setelah kita membicarakan panjang lebar tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri? Wa yambaghi, dan sebaiknya bagi suami memberikan kemurahan zaujatahu kepada istrinya dengan sebagian kemurahan dari hatinya. Musamahah sebutnya memberikan toleransi ataupun kemurahan, tidak menuntut terlalu tinggi, memberikan musamahah, kemurahan-kemurahan, kurang-kurang dikit, kurang-kurang banyak, seandainya juga dari urusan hak dan kewajiban kita musamahah, kita maafkan. Itu makna musamahah, memberikan kelonggaran, keluasan, ya, maaf, itu maknanya. Wala yastaqsi 'alaiha, dan jangan seorang suami itu menuntut lebih kepada istri fi talabil qiyam, di dalam menjalankan hak-haknya, di dalam menerima hak-haknya. Istri wajib melakukan kewajibannya. Jangan. Wala yastaqsi, jangan memaksakan atau berharap lebih, ya. Istiqsa, jangan berharap lebih ataupun menuntut lebih, supaya istri ini memberikan haknya dengan sebenar-benarnya, nggak boleh kurang sedikit pun, jangan. Kenapa? Fayuqi'aha fil haraj, maka nanti yang terjadi akan jatuhlah dia, maka akan terjadi al-haraj, sesuatu yang tidak diinginkan, keributan, pertengkaran, cekcok, pada akhirnya putus, cerai dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini rumus yang harus diketahui bagi suami dan istri. Fa innan nisaa naqisatu aqlin wa dinin. Khususnya istri itu tadi kita harus memberi pengertian kepadanya. Kenapa? Fa innan nisa, karena wanita itu, perempuan itu kurang di dalam akalnya, wadinin, dan di dalam agamanya. Ya, kurang akalnya sini bukannya gila, bukan.
naqisatu aqlin, akalnya itu terbatas. Tapi kalau orang laki akalnya ini ngaku itu kan gitu. Bulus ya. Ada aja dah akalnya itu. Pora-pora kayak mau keluar mau kemana, apaan aja dikata dah. Nah perempuan emang ya begitu, polos ya. Diterima aja. Wadinin, ada kekurangan di dalam agamanya. Artinya ada sampai di dalam perintah-perintah di dalam syariat atau agama itu yang orang perempuan memang nggak ngerjain ketika datang headnya. Nah itu ada kekurangan di dalam amalan ibadahnya karena ya emang di head. Nah itu, nah itulah makanya kita memberikan musamahah, keluasan, kelonggaran buat istri kita dalam hak-hak yang dia berikan kepada kita. Seandainya ada kurangnya, kita diperintahkan disuruh musamahah, kasih keluasan, kelonggaran, maafin itu. Wal ghalib alaihinna. Nah, sedangkan kebanyakan memang perempuan itu, istri itu kebanyakan, berarti ada yang kagak juga. Kebanyakan at-tasahul, mereka itu sangat menggampangkan, ngeremehin, wat-taghaful, dan gampang lupa, lalai, meremehkan, menganggap mudah, menganggap ringan, dan melalaikan hak-hak kepada suaminya. Kita kudu tahu begitu. Jadi seandainya ada yang kurang dari istri kita, kita maafin. Tuh kata Imam Haddad maksudnya. Makanya dikasih tahu, karena mereka memang kurang dari segi akal dan dari segi ibadahnya. Artinya dalam syariat aja masih dikasih toleransi tuh. Agama masih memberikan maaf seandainya dia nggak sholat. Kenapa? Karena mens, kan gitu, karena head. Ya. Apalagi kita sebagai manusia, maka kita diperintahkan tadi tidak menuntut lebih, juga jangan terlalu mengharapkan lebih, tapi kita musamahah, memaafkan, memberikan kelonggaran. Apalagi kata Imam Haddad, al-ghalib, kebanyakan istri-istri itu meremehkan, menganggap ringan, dan melalaikan hak-hak kepada suaminya. Nah, maka ditutup di akhir, wa man samaha samahahullah. Dan siapa yang memberikan kelonggaran kepada istrinya, samahahullah, maka Allah pun akan memberikan kelonggaran kepada kita. Kita sering memberikan kelonggaran, iya dah, nggak nganggap masalah, nggak masukin ke hati. Maka nanti sewaktu-waktu kita juga ada kekurangannya sebagai suami dalam memberikan nafkah, memberikan hak apa macam-macamnya dah, ya, yang kurang. Nah, maka istri juga nanti akan memberikan kelonggaran kepada kita. Itu makna wa man samaha samahahullah. Siapa yang memberikan keluasan, kemurahan, maka Allah akan berikan juga dia keluasan dan kemurahan. Wa man tajawaza tajawazallahu anhu. Dan siapa yang memaafkan, tajawaz itu artinya ngelewatin aja dah, ngambil masalah. Memaafkan maknanya. Seperti ada doa buat mayit, Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha. Ya Allah, seandainya misalnya mayitah, ya, perempuan, Allahumma in kanat muhsinatan, apabila almarhumah ini orang yang baik, orang yang berbuat baik, dengan kematiannya, fazid fi ihsaniha, tambahkanlah di dalam kebaikan-kebaikannya. Wa in kanat musi'atan fatajawaz. Nah itu, tajawaz. Apabila mayitah ini adalah orang yang buruk, orang yang jelek, fatajawaz an sayyiatiha,
Tajawaz, maafkanlah ya Allah dari kesalahan-kesalahannya. Nah, tajawaz maknanya jadi maafkan. Wa man tajawaza tajawazallahu anhu. Dan siapa yang memaafkan, maka Allah akan memaafkannya. Ini insyaallah mudah-mudahan bekal buat mungkin yang udah kawin dah lama, nggak ada kata terlambat. Ya gue dari dulu udah modelnya begitu. Ya pantesan aja berantem mulu. Nah, pakai nih cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai suami harus memberikan kemurahan, keluasan, kelonggaran, dan memaafkan dari apa yang kurang apabila istri di dalam memberikan haknya kepada kita sebagai suaminya. Adapun terhadap hak Allah, nah itu ya beda lagi. Kalau hak kepada Allah, ibadah, salat, puasa Ramadan, dia punya harta supaya keluarin zakatnya, maka itu tidak ada musamahah kalau di situ. Enggak ada kemurahan, enggak ada kelonggaran. Kita harus tegur, kita harus perintahkan salat. Enggak ada maafin, ya udah enggak apa-apa, enggak salat, enggak. Ini hakullah. Ya. Puasa Ramadan enggak datang mennya, suci dia tapi enggak puasa. Nah, kita nasihatin, kita tegur. Kenapa? Ini hakullah. Ya. At-targhib fi zawaj. Nah, selanjutnya dalam masalah judul yang selanjutnya adalah targhib fi zawaj. Anjuran untuk menikah. Ya. Dari Al-Quran, ayat dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lamu rahimakumullah, dan ketahuilah wahai oleh kalian semua, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kalian semua. Nah, didoain sama Imam Haddad, rahimakumullah, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Apa yang harus kita ketahui? Anna lin nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'. Sesungguhnya di dalam nikah itu ada keutamaan, ada keuntungan. Fadlun, fadl, lebih. Ya, keutamaan itu kelebihan, keuntungan. Wa fawaida, dan ada faedah-faedah. Wa manafi'a, dan manfaat-manfaat dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Nikah ada manfaatnya, manfaat dunia dan manfaat ukhrawi ataupun akhirat. Manfaat dunia, banyak hadis Nabi, menjaga separuh agama kita. Orang menikah menjaga separuh iman kita, separuh Islam kita. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi, kata Nabi. Apabila seseorang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan, udah ngisi, menyempurnakan separuh agamanya. Berarti kalau separuh udah dipegang, udah dipagerin, pakai nikah dengan halal, dia melihat wanita udah halal, ya di situ juga merupakan bentengnya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang selanjutnya. Nikah udah menjadi benteng, gimana seterusnya? Isi dengan ibadah, isi dengan kebaikan-kebaikan setelah dia masuk dalam pernikahan. Dan kebahagiaan ataupun manfaat dunia bagi orang yang menikah, maka dia akan diberikan kemampuan memiliki harta,
bahasanya dia bisa kaya. Karena ketika dia sendiri, hidupnya, rezekinya dia doang. Begitu dia menikah, maka rezekinya ada dua, menyatu dalam satu rumah. Maka kata Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu. Kalau mereka yang menikah itu masih dalam keadaan fakir, miskin, gak punya apa-apaan, tapi yang penting ada kemauan mencari rezeki, bismillah nikah. Mau? Iya. Siapa yang gak mau kawin? Ya, nikah. Yang udah aja pengen lagi nambah. Ya. Nikahlah. Kemampuan ada, uhbah. Apa tuh? Sesuatu yang buat dia buat modal. Nikah ada. Ya udah, nikah. Maka kata Allah, yughnihimullah, maka pasti Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, ada haji dah buat ngasih nafkah ke bininya. Yang penting ada kemauan untuk mencari rezeki, ya, sebagai bentuk untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wa ukhrawiyah, dan juga manfaat-manfaat akhirat. Waqad warada at-targhib fihi kitaban wa sunnatan, dan sungguh telah datang at-targhib, anjuran di dalam nikah dari Al-Quran dan hadis. Qala ta'ala, yang pertama Al-Quran, ayat yang memerintahkan supaya menikah. Fanqihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kan ayat sebelumnya, fa in khiftum alla tuqsitu, maka apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada orang anak-anak yatim yang akan kalian nikahi, fanqihu, maka nikahlah, man taba lakum, ma taba lakum, fanqihu ma taba lakum, maka menikahlah kalian. Ma diartikan dalam ayat ini bimakna man. Jadi menikahlah kalian, man kepada orang. Masa menikah kepada apa? Menikahlah kepada barang, bukan man, ya. Maka disebut katanya al-Arab tadha' man wa ma mawdi'al ukhra. Kadang memang ini luar biasanya Al-Quran uslubnya, dia punya tata bahasa begitu tinggi. Ma kadang bisa diartikan dengan man, maka perlunya kita belajar tafsir begitu. Fankihu ma taba lakum. Kalau yang nggak tahu kok ma kan bukan manusia, ma li ghairil aqil, orang yang nggak berakal, barang ini. Enggak, dalam tafsir ma bimakna man. Ya, seperti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal insya was samai wa ma banaha. Itu sama tuh. Was samai wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha ay wa man banaha, dan yang membangun, menciptakannya. Nah, itu. Ma bermakna man. Itu. Emang terbatas kalau kita baca lihat terjemahnya itu yang ada, man ini diartikan mamasdariyah, tapi itu sebenarnya ini bermakna man, ya. Nah, seperti di sini, fankihu ma ay man ma taba lakum, maka nikahlah oleh kalian orang-orang yang memang baik untuk kalian. Minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Siapa yang kita nikahin? Ya karena perintahnya suami laki, maka disuruh cari perempuan dari wanita-wanita. Berapa disuruhnya? Mathna, 2. Kalau atu kan udah jelas, kawin pertama. Mathna boleh 2. Wa thulatha, dan 3, wa ruba' dan 4.
Ada yang salah mengartikan, katanya. Lihat kalimatnya, katanya. Di situ pakai waw. Waw itu bermakna dan. Enggak. Di sini juga diartikan dalam tafsir, wa di sini bermakna au, ay litakhir, pilihan. Kalau enggak 2, 3. Kalau enggak 3, 4. Ntar lagi ada pemahaman salah lagi. Karena wa lil jam'i, itu asal katanya wa kan asalnya jam'i, ngumpulin Pak, gabung. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 tambah 4 9 katanya. 9 disuruhnya. Paul begitu namanya. Ngartiin pakai otaknya sendiri, akalnya sendiri, salah. Maka perlu belajar tafsir begitu. Al-Quran kita ngerti, ayatnya kok masih bingung. Nah, tanya ustaz, tanya ulama yang mengerti tentang tafsir. Kenapa? Satu huruf di dalam Al-Quran aja kalau salah diartiin, nah kayak begitu. Maka di sini diartikan wow yang asal katanya lil jam'i, mengumpulkan, digabung. Enggak. Tapi mau wow di sini bermakna au. Artinya apa? Au itu atau pilihan. Maka arti kalau diartiin, menikahlah kalian semua dari perempuan-perempuan yang baik untuk kalian. 2 atau 3 atau 4. Kenapa ayat ini turun? Di dalam tafsir dikatakan karena adatul jahiliyah, adat-adat jahiliyah menikah semaunya. Ayyatazawwaju ma sya'u. Mereka menikah semaunya. Mau berapa dah? Dikiranya masih sama seperti syariat nabi-nabi dulu. Padahal yang hidup di akhir zaman ya umat Nabi Muhammad pakai caranya syariat Rasulullah. Emang kalau nabi-nabi dulu ya umatnya masalah hukum nikahnya nggak terbatas. Seperti Nabi Daud. Nabi Daud bapaknya siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Daud punya istri mi'atun niswatun mahriyah. Ini beda syariatnya ya. Nabi Daud bininya yang resmi, yang sah 100. Jangan dibayangin ini gimana, kapan sempat pakai kolor, nggak sempat. Nah, 100 bininya. Bunyi der aja dah katanya. Ya, itu. Anaknya Nabi Daud, Nabi siapa tadi? Nabi Sulaiman. Banyakkan lagi dia punya bini, ya. 1.300 dari mahriyah yang sah, 700 dari hasil tawanan penaklukan daerah. Nah, itu syariat beda ya, syariatnya beda. Ini contoh doang. 1.000 ya, bapaknya 100, anaknya banyakkan lagi, biasa begitu. Bapaknya atuh, anaknya berani kawin, nambah 2, 3 itu. Nah, maka jahiliyah tuh masih ngikutin tuh. Nggak bisa, maka turun ayat ini. Fankihu ma dhaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang baik, 2 atau 3 atau 4 maksimal. Ya. Jadi sini juga ini hukum Islam nggak bisa dihilangkan. Ya, jangan perempuan atau ibu-ibu ngikutin zaman sekarang itu minta persamaan hak katanya. Ya kalau dia aja boleh kawin 4, masa saya nggak boleh katanya. Nggak bisa. Kita ngikutin sam'an wa ta'atan dan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap ada hukumnya, tapi ayat ini enggak berhenti di sini. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, jangan doang dipakai ayatnya. Tapi kata Allah, apabila kalian takut, khawatir, nggak bisa berlaku adil kepada istri-istri yang lebih dari 1 itu, fawahidatan, maka cukup atu aja dah, atau apa yang kau miliki dari budakmu di zaman dulu.
Dzalika adna alla ta'ulu. Itu jawab di akhir ayat ada alasannya kenapa disuruh atuk. Itu yang lebih mendekati kau tidak berbuat zalim. Anda tahu kan? Di sini ada kemarin siapa yang punya 2 bini nggak berlaku adil, bini 2 tapi nggak adil karena syaratnya kan harus adil. Belagu kayak 2, maka nanti pada hari kiamat datang kepada Allah semper, tahu semper? Miring. Bahkan ada yang mengatakan badannya cuma sebelah doang. Itu ketahuan udah, nggak pakai tanya lagi besok di sono. Kalau orang yang datang badannya sebelah nih, yang kawin bini 2 agak tanggung, jawab. Di sana nggak pakai nanya, tuh kenapa itu dia separuh doang badannya. Nanti semua orang udah pada tahu, otomatis metik semuanya. Ya, udah pada tahu karena nanti alamat. Jadi kalau dalam di kiamat itu pada hari kiamat semua bentuk amalan ada alamah, apalah tandanya, macam-macam. Ya itu. Nah itu diantaranya. Naudzubillah, makanya Allah udah ingetin wa in khiftum alla ta'dilu, kalau nggak mampu adil maka cukup 1. Betul ya? Ya. Kata Ustaz Yakub 1 di Ciganjur, ya, 1 di Pancoran gitu. 1 di Kelapa 2 gitu. Itu 3 namanya gitu. 1 aja dah, ya, 1 aja. Dan ketika turun ayat ini, jadi artinya jelaslah syariat umat Nabi Muhammad, syariat umat. Adapun Rasulullah beda. Karena enggak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita ikutin. Ada yang boleh bagi Nabi tapi enggak boleh bagi kita. Itu. Yaitu contohnya ini, kita maksimal umatnya berapa? 4. Adapun Rasulullah silahkan mau berapa aja. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi syariat umat Nabi Muhammad maksimal 4. Saat turun ayat ini sebelumnya ada sahabat Nabi namanya Qais bin Harith. Qais bin Harith punya istri 8. Belum turun ayat ini. Begitu turun ayat ini, Nabi kumpulkan para sahabat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', 4 maksimal. Ada yang bilang, ya Rasulullah, Qais bin Harith bininya 8. Dipanggil sama Nabi ini, Qais bin Harith. Kata Nabi kepada Qais, ya Qais, tallik arba'an wa amsik arba'an. Ada 8 kan? Kau ceraikan 4, kau tahan 4. Jadi yang dinikahin, yang bertahan cuma 4. Yang 4-nya diceraiin. Ini syariat. Ya, begitu turun ayat ini, maka semua sahabat pun yang saat itu bininya lebih dari 4 ditolak. Ada yang punya bini 10, ada yang punya bini 12, ada. Dalam riwayat lain itu. Ini contohnya 1 doang Qais, yang lain juga ada. Nah, ini ya. Karena mereka tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih Allahu wasi'un alim. Ayat yang memerintahkan menikah, ya. Dan hukum nikah asalnya sunnah, ya. Wa min an-nikahu sunnati falyastanna bi sunnati, ya. Wa min sunnati an-nikah. Hukum asalnya menikah sunnah. Asal hukumnya sunnah. Ya, maka disebut ibadah. Siapa yang disunnahkan untuk menikah, ada 2 syarat. Dia ada keinginan menikah, ada kemauan. Yang kedua,
juga ada kemampuan, dia punya uhbah, bekal. Artinya bekal nggak mesti simpenan. Pokoknya dia punya kerjaan yang buat dia kasih nafkah, ya, maka sunnah dia menikah. Ada juga yang mampu, ya, mampu dari segi harta, tapi nggak ada keinginan. Harta punya dia, tapi pikiran kawin kagak. Ada gak tuh? Maka dianjurkan, kata ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, fal afdalu lahu al ibadah, at-takhalli bil ibadah. Ya, banyakin ibadah dah. Ya, mikirin kawin kagak, tapi duit ada banyak. Bukan banyak lagi, kontrakan lebar-lebar banget. Anehnya tapi nggak kawin, kenapa? Nah, ibadah banyakin, fokus. Atau pengen banget kawin, ya tuku nafsuhu ala zawaj, ya, pengen, ada kemauan mau nikah, tapi nggak punya kemampuan. Nah, disuruh apa itu? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ya, wa man lam yastati' fa alaihi. Maka orang yang pengen nikah tapi nggak ada kemampuan sama sekali, ini nol banget misalnya, modal buat mas kawin nggak ada, seandainya nggak ada sama sekali, puasa dulu dah, puasa. Fa innahu lahu wija, puasa itu menjadi obat menahan nafsu dia. Ini. Nah, ayat yang selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 32, ankihu al-ayama, dan nikahilah oleh kalian al-ayama. Ayama itu apa? Baik laki atau perempuan. Nah, kalau perintah, karena perintahnya orang laki, ankihu, perawan. Jadi asal katanya al-ayama jamak tuh dari mufrad aymun. Ayama siapa tuh? Man la zawja lahu min rajulin wa imra'atin. Asal katanya itu orang yang masih single, baik laki atau perempuan, yang belum kawin, ya. Man la zawja lahu min rajulin wa imra'atin, kan masih perawan istilahnya, ya, yang belum nikah. Jadi dari sini katanya, maka yang paling afdal kalau pertama kali kawin cari yang perawan. Disuruh. Wa ankihu al-ayama. Ayam itu jadi yang masih single, ya. Minkum wassalihina, dan orang-orang yang pantas. Nah, ini zaman dulu nih, perbudakan. Dari budak-budak laki dan budak perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Lalu apa kata Allah? Apabila mereka yang menikah dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa, tapi ingin menjaga dirinya dari zina, sehingga dia harus menikah, bismillah, nikah. Gimana ntar masalah nafkah? Yang penting ada kemauan untuk cari rezeki, yughnihumullah. Maka disebut sama ulama, menikah adalah pintu pembawa rezeki. Menikah pintu pembawa rezeki. Dijadiin dalil. Kenapa? Dipanggil bininya yang pertama, yang baru atuk doang tuh. Nah, duit kita segini doang nih, jadi jamat dan ketahui dulu dah gitu. Kalau mau duit kita banyakkan lagi, nah tambahin nih, kudu kawin lagi katanya. Kan katanya nikah pembawa, nikah atuk di sini segitu, nikah dua dibanyakkan lagi katanya. Habis dikemplang sama bininya. Nih, ya. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Apabila mereka dalam keadaan fakir dalam menikah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud.
Nabi bersabda, kata Nabi, ya ma'asyaras sabab, ya ma'asyaras syabab, wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Ya. Karena menikah itu bisa lebih menjaga mata, pandangan mata. Wa ahsan lil farj, dan menjaga, lebih menjaga terhadap kemaluan. Wa man lam yastati', nah siapa yang enggak mampu untuk menikah, ya di antaranya enggak punya uhbah, enggak punya harta sama sekali, gimana? Fa alaihi bisawm, puasa dulu dah. Sambil dia tunggu ngumpulin gitu. Fa innahu lahu wija, karena kan dia udah pengen nikah tapi modal kagak. Gimana cara nahan nafsunya nih? Puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu sebagai obat baginya untuk menahan hawa nafsunya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat, khususnya di dalam masalah antara hak dan kewajiban suami dan istri. Kita sebagai suami bisa memberikan musamahah, kelonggaran, keluasan, maka akan diberikan keluasan dan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Ya, tilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.